Halo semua, selamat malam. Suara saya bisa didengar? Selamat malam, Pak. Suara saya bisa didengar, Kak? Bisa. Syukurlah. Selamat malam semuanya ya. Saya sangat senang bisa ketemu kali ini. Ini istilahnya apa nih? Acara nekat mungkin ya. Kono anunya, tapi memang mungkin sudah menjadi sebuah kebutuhan ya untuk bagaimana membuat flyer. Nah, itu nanti akan sebetulnya saya juga nggak pinter-pinter amat, cuman saya membagikan tips saya dari pengalaman saya ya, dari pengalaman saya membuat flyer-flyer yang menarik dan gampang. Nah, yang penting gampangnya itu. Nggak perlu komputer yang canggih-canggih. Pakai HP pun bisa. Ya. Jadi pakai HP bisa, pakai laptop bisa. Kita kalau di laptop nggak usah install program macam-macam. Ya. Nanti saya akan pakai program namanya Canva. Ya, ini di kalangan pengguna HP namanya Canva ini sudah cukup terkenal ya. Ini saya sharekan Canva yang mana sih gitu ya. Benar. Ya. Nanti setelah ini baru doa sebentar. Nah, ini ya, bisa lihat ya. Ini webpage dari Canva. Ya, ini Canva. Ini Canva ya. Ini kalau kita nanti mau masuk di ini www.canva.com ya, tapi itu nanti sebentar. Saat ini sebaiknya kita mulai acara ini dengan doa dulu ya. Ya. Ini saya minta bantuan dari rekan saya Indah Bowo. Siap. Asik ya. Kita akan Mas Indah Bowo. Ya. Teman-teman sekalian, para pasutri dan teman-teman, mari kita sebelum memulai acara Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan padamu, karena kami dapat berkumpul di sini, warga Distrik 4 Surabaya, untuk mendalami bagaimana cara membuat flyer, agar lebih dapat kami mendapatkan pengetahuan bagaimana cara melayani engkau lewat membuat flyer ini dengan lebih baik lagi. Stailah acara ini mulai dari awal hingga akhir, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, lindungi dan berkati niat-niat baik kami ini, dan semuanya ini kami persembahkan hanya dalam nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kami kembalikan Pak Ongki. Terima kasih Indah Bowo. Nah, ini mumpung juga ini Kordis ada ya. Nah, ini mungkin BPS dari Kordis dulu ya, gimana bisa mungkin menceritakan bagaimana kok bisa ada acara ini gitu ya. Kordis, silakan Kordis. Halo. Ya, saya bersyukur dan senang sekali boleh mengadakan acara sekaligus pada malam hari ini ya. Ya, sambutannya teman-teman ternyata luar biasa. Tidak hanya di dalam Distrik 4, acara yang tadinya ya suka untuk mengisi kekosongan di dalam pandemi yang masih berlangsung hingga ini. Teman-teman di Distrik 4, terutama IT kita, Ongki yang punya ide cemerlang ini, membagikan sedikit keahliannya ya, sedikit ya nih ya, masih banyak keahlian yang lain tuh Mr. Ongki itu. Ya, ini banyak sekali peminatnya. Ternyata tidak hanya di Distrik 4, ternyata sampai ke distrik-distrik yang lain yang animonya sangat luar biasa, di luar dugaan. Suatu kehormatan bagi kami juga Distrik 1 Jakarta ini yang daftar lebih dari berapa puluh gitu kan.
Saya sampai heran begitu antusiasnya untuk mengikuti acara ini. Tapi ya memang di dalam teknologi sekarang ini untuk memperdalam, terutama untuk membuat flyer memang sangat dibutuhkan. Idep-idep mungkin untuk nge-share foto kita di dalam IG atau Instagram atau di dalam apa, bisa-bisa juga untuk dagang kita online loh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Perasaan saya luar biasa senang sekali, benar apa ya yang disampaikan oleh Hari ya. Senang sekali, senang banget gitu. Karena bermula ide ini kan munculnya dari Patricia Ongki, ngobrol-ngobrol terus ngomong, kira-kira Kordis, kira-kira kalau misalkan kita membuat pelatihan membuat flyer, ada peminatnya enggak sih gitu ya. Ada peminatnya enggak ya? Terus langsung saya menyambut, oke, buat aja gitu. Tak rasa pasti banyak gitu. Yang tadinya kami berpikirnya itu sederhana aja. Kami berpikir mungkin ini bisa membantu kormap-kormap kita, aktivis-aktivis kita dalam pelayanan kita sekarang ini kan hampir 90% lebih komunikasi kita lewat WA group ya, lewat sosial lah. Tadinya hanya terpikirkan untuk membantu tugas-tugas ya supaya nanti komunikasi dengan flyer itu kan lebih bisa diterima ya secara virtual begitu. Lalu berkembang gitu loh. Kami memikirkan iya ya saat pandemi ini ternyata banyak sekali orang-orang itu memasarkan dagangannya secara WA group juga lewat online lah. Tapi memasarkannya itu ya cuma tulisan jual telur sangkang coklat, misalkan jual ayam goreng apa, tanpa dikemas dengan bagus, gambar-gambar bagus. Kami berpikir ini bisa berguna bagi orang lain gitu, untuk bisa lebih mengembangkan dalam berdagang atau apa seperti itu. Tadinya kami hanya dari untuk kormap dan aktivis-aktivis, lalu kami kembangkan ke komunitas. Terus kami berpikir kenapa tidak ya barangkali mungkin dari distrik atau wilayah lain komunitasnya juga ada yang membutuhkan, karena saya rasa tidak hanya di Surabaya, di tempat lain pun pasti mengalami yang bagi komunitas di distrik lain atau wilayah ini memikirkan relasinya, kenapa tidak juga sesekali untuk ekonomi gitu ya, karena kalau bisa membantu orang memasarkan dagangannya dengan dikemas lebih bagus kan itu sangat membantu. Tidak disangka, tidak diduga, itu lagi yang dikatakan Hari, ternyata respon dari Kordis itu luar biasa gitu dari distrik lain. Saya sampai kaget gitu loh. Ternyata mereka pada mau ikut gitu, sampai sekarang hari ini tadi yang daftar itu 90 lebih. Kami sangat kaget juga gitu, enggak menyangka gitu, karena menurut kami ya sekitar 40-50 sudah oke. Ini 90 lebih gitu yang daftar tadi siang ya, saya cek, enggak tahu sore tadi. Seperti itu. Jadi benar-benar luar biasa. Terima kasih Patricia Ongki yang mau apa ya men-sharingkan sedikit keahliannya seperti dikatakan oleh Hari tadi, karena banyak sekali keahlian yang lainnya, dan kami juga berharap yang lain-lain pun misalkan ada sesuatu yang dimiliki bisa dibagikan di saat ini. Alangkah menyenangkannya ya kalau kita bisa berbagi dengan orang lain. Itu aja sih, jadi sangat-sangat gembira, senang sekali. Aplaus untuk Patricia Ongki bisa ngasih emotik ini, apa namanya, reaction-nya, tepuk tangan. Ya. Silakan, Ongki. Ya, terima kasih Laura Hari ya. Gede ndasku ya, itu cara Surabaya ini. Enggak lah ya, saya hanya ya belajar juga selama pandemi ini, belajar kok menarik juga gitu ya, bisa membuat macam-macam seperti tadi Anda lihat pada awal waktu masuk ya, itu ada beberapa yang saya buat untuk keperluan distrik sih, jadi untuk atau acara apa gitu ya, kami biasa membuat di distrik 4 ini, menyetor gitu ya ke Kordis sebagai bukti kegiatan kami gitu. Ya, satu lagi hal yang ingin saya bagikan sebelum masuk ke materi. Anda semuanya kenal
majalah e-relasi ya, majalah relasi. Nah, majalah relasi ini adalah majalah satu-satunya punyanya ME ya. Ini perlu kita ketahui. Kalau zaman dulu itu majalah e-relasi kan diterbitkan secara cetak ya. Nah, sekarang karena ya majalah e-relasi itu bisa Anda akses menggunakan komputer ataupun dengan HP ya. Alamat yang dituju adalah ini, www.meindonesia.org/majalah e-relasi. Nah, ini tampilan yang keluar kalau kita masuk ke sini. Nah, ini kita bisa download ya. Kita bisa download. Jadi kita simpan dulu di gadget kita atau di laptop kita untuk kita baca kalau kita senggang atau gitu. Misalkan contoh ini saya download satu edisi terakhir. Nah, ini kita bisa lihat isinya ya. Kita bisa pilih mana yang mau kita. Nah, ini ada Kornas. Nah, ini edisi relasi yang terbaru. Nah, saya dengar-dengar juga bakal nanti ada aplikasi ya. Jadi kita baca e-relasi ini hanya dengan aplikasi itu kita bisa ngedit, kita bisa baca edisi-edisi terbaru. Mungkin Mimi Yakob mungkin bisa dia memberikan info tambahan, Mimi Yakob. Ya, terima kasih Ongki. Ya, majalah relasi ini sementara memang masih dalam maintenance terus ya, perbaikan terus-menerus ya. Ini salah satu tim IT nasionalnya juga Ongki ini. Jadi sementara kami terus mengembangkan dari sejak pertama kali berubah atau bertransformasi dari cetak ke menjadi digital, itu memang beberapa kali mengalami perubahan. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang loh kok ganti lagi karena kami berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan aksesnya ya. Nah, ini masih akan terus dikembangkan, termasuk tadi saya sampaikan oleh Ongki, kita sedang mengembangkan aplikasinya. Namun setidaknya aksesnya tidak akan berubah. Jadi WWME Indonesia /majalah-relasi itu aksesnya ya. Cuman nanti di dalamnya aja yang ada perubahan-perubahan secara teknis. Jadi kami harapkan juga teman-teman yang hadir di sini itu bisa membagikan informasi ini kepada rekan-rekan yang lain supaya majalah relasi ini bisa diakses sebanyak mungkin oleh komunitas. Ya. Untuk supaya tidak terlalu berat, tadi sudah disarankan sebaiknya di-download aja. Di-download sehingga bisa dibaca sewaktu-waktu. Karena kalau cuman langsung dibaca online, itu nanti kan makan pulsanya lumayan banyak, setiap kali baca mesti pakai pulsa lagi ya. Tapi kalau sudah di-download, disimpan, nah itu kita bisa baca sewaktu-waktu kapanpun dan bisa dicetak ya. Jadi mungkin untuk mereka yang kesulitan membaca di handphone karena mungkin tulisannya kecil, mau dalam bentuk cetak karena mungkin ada beberapa yang lebih suka baca hard copy daripada digital. Nah, itu bisa dicetak. Kemudian ini juga nanti kita sedang menambahkan akses audible ya. Jadi untuk beberapa artikel itu misalnya sambil nyetir nggak bisa baca, itu bisa ditekan fitur audionya. Nah, itu nanti ada mesin yang membacakan ya. Ya, mungkin untuk nadanya ya standar lah ya, standar mesin. Tapi setidaknya kita bisa mendengarkan secara audio. Nah, itu fungsi-fungsi yang terus dikembangkan oleh tim teknis relasi ya. Nah, mungkin itu sementara yang bisa saya tambahkan. Ya, nanti coba diakses dulu ya. Jadi semakin diakses nanti akan semakin bisa tahu apa yang ada di dalamnya. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau gimana, bisa japri ya ke kami, ke Kordis atau juga ke tim teknis. Kalau di Surabaya tim teknisnya adalah Patricia Ongki ya, Ongki, dan juga ada Julius ya, Inga Julius. Untuk yang di Jakarta ada Seno ya, Seno Lilin. Ya, sementara itu Ongki, saya rasa tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mimi Yakob.
Ini padahal ini masih baru saja tiba di Surabaya ya, Memi Iya, ya, kopi barusan masih tadi. capek ya. Ya, kopi sih teler. Nah, itu ya, kopi masih teler itu. Ya, terima kasih. Perlu diketahui, jadi untuk majalah relasi ini sekarang kaptennya adalah Endang Agung ya, Endang Agung untuk kaptennya. Oke, untuk memudahkan soalnya relasi kita baca itu saya sudah siapkan juga bantuan ya. Bantuan itu gini, jadi kalau tadi Anda lihat www.meindonesia.org/relasi ya, ini saya juga mencoba membuatkan shortener ya, itu saya barusan chat itu. Di situ bisa dilihat di chatnya. Itu tinggal ingat-ingat aja intip ya, intip.in/relasi itu Anda juga sampai ke sana sama. Itu ada di chat itu. Ya, Anda bisa lihat di chat. Jadi kalau ini wah kita bisa mengintip gitu ya, intip.in/relasi itu juga sama, Anda bisa sampai di sana juga. Itu tambahannya dari saya tentang relasi. Terima kasih Mimi Yakob. Ya, baik. Ya, makasih sudah dibuatkan intip. Nah, itu ya, jadi memudahkan kita. Jadi kita bisa ngintip relasi ya, dengan cara yang gampang. Baik. Selamat datang semuanya yang baru masuk juga. Saya sangat senang ya pada malam ini ternyata animonya sangat banyak juga ini. Terakhir saya lihat tadi sampai 92 peserta gitu. Padahal harapan saya paling ya 30-40 cukup lah gitu ya. Terlalu banyak saya juga bingung nanti. Ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa saya itu menggunakan program Canva. Nah, saya senangnya dengan Canva ini apa? Kita nggak perlu menginstal aplikasi. Karena di laptop itu sudah tinggal masuk ke browser, itu kita bisa menggunakan secara langsung. Satu lagi, kita juga bisa menggunakannya di HP, di gadget, atau Android bisa, Apple juga bisa, iOS. Nah, kalau untuk di Android itu kita bisa download aplikasinya canva.com ya. Ini saya tunjukkan. Kalau yang di HP, saya share screen saya di HP saya sebentar. Kelihatan ya HP saya ya. Nah, kalau kita mau lihat dulu di App Store-nya, Canva-nya itu ini. Nah, ini Canva-nya di aplikasi di Android. Nah, kalau belum terinstall, Anda tekan install aja sampai selesai. Kalau sudah terinstall, Anda tinggal klik open. Nah, kita akan timbul dapat layar semacam ini. Nah, salah satu keunggulannya juga, apa yang kita bisa buat di HP, apa yang sudah kita bisa buat di HP, itu nyambung kalau kita buat dengan komputer gitu. Jadi data yang tersimpan itu bisa masuk juga di komputer atau di HP. Jadi bisa bolak-balik ya. Untuk pertama kali dipakai, kita memang harus mendaftar. Gratis ya, gratis. Sekali lagi ini program gratis. Kita bisa mendaftar. Nah, untuk ini saya tunjukkan dulu tampilan-tampilannya. Di bagian bawah gambar ini sebentar, annotation-nya. Ya. Ini tampilan ini. Nah, di sini ada macam-macam contoh ya, contoh yang bisa kita buat dengan Canva. Jadi dari Instagram post, logo, ya, video, Instagram story, poster, ya, kartu nama, undangan, foto collage, label, kartu, ini flyer, ya, resume, announcement, Facebook cover, WhatsApp story, ya, banyak gitu. Ada buat sertifikat juga bisa di situ. Nah, di bagian Explore Canva di bawahnya itu Anda bisa lihat contoh-contoh yang ada di situ. Jadi mereka sudah menyiapkan lebih kurang ada sekitar 250.000 contoh-contoh
Dan ini menarik, contoh-contoh ini bisa kita pakai. Kita bisa pakai, maksud saya dengan kalau Anda tertarik dengan salah satu desain, Anda tinggal pakai desain itu untuk keperluan Anda. Asal Anda pilih yang ada tulisannya free, ya, ada kan yang free. Nah, kalau enggak ada, itu memang harus kita bayar, ekstra bayar. Tapi yang jumlahnya yang free ini sudah amat sangat banyak. Oke, ini saya daftarkan di account. Nah, ini kebetulan saya sudah ada di sini. Kalau saya log out, saya mulai baru lagi ya. Ini saya sudah daftar ini, saya continue. Kalau belum ada, Anda tinggal sign up ya, sign up. Anda daftarnya hanya dengan nama terang, email, itu saja sudah cukup. Nah, emailnya nanti kita daftarkan, kalau sudah terdaftar tinggal diaktifasi di email yang sudah Anda daftarkan tadi. Ini saya lanjutkan login dengan yang punya saya. Ya, kita dapat tampilan semacam ini. Ya, Anda tidak usah takut. Yang kita lakukan pada malam ini kita rekam. Ya, nanti Anda bisa lihat juga, mungkin besok, itu Anda bisa lihat di YouTube-nya, milik channelnya ME Distrik 4 Surabaya. Ini saya tampilkan hasil rekamannya ini, jadi Anda bisa pelajari lagi. Oke, untuk memulai membuat desain baru, kita tinggal klik di tanda plus itu. Nah, ini kita bisa pilih. Ya, ukuran-ukuran yang ada kita bisa pilih. Nah, ukuran yang ideal khususnya untuk ME ini sesuai dengan IG-nya ME Indonesia. Kita biasakan pakai ukuran square ya. Yang ini 1080 kali 1080 poin. Ya, kita biasakan pakai ini. Ini Instagram post ini sudah 1080 kali 1080 poin. Nah, kita tinggal tentang aja oke di situ. Nah, kita bisa mulai mengedit atau menambah gambar, menuliskan sesuatu bisa di sini. Gimana caranya? Ada tanda plus di bawah ya. Tinggal diklik aja tanda plusnya. Nah, kita ada pilihan di sini, pilihan untuk masukkan teks, image, video, stiker, illustration, template, sampai logo. Page ini adalah kalau kita membuat beberapa halaman sekaligus. Oke. Pada awal misalkan ini saya buat contoh untuk buat background ya. Saya mau masukkan image. Nah, otomatis akan muncul gambar-gambar yang ada di HP kita. Ini kan dengan HP ya, yang ada di galeri kita. Ini muncul semua di sini. Kita bisa pilih. Misalkan aja saya pilih salah satu untuk contoh. Ini video. Oke, saya nggak senang, saya mau hapus. Saya hapus. Saya ganti lagi lainnya. Saya mulai dengan plus, dengan image. Atau kita, ini galeri yang ada di galeri. Atau kita bisa foto langsung. Ya. Kalau kita bisa, ada yang gambar kamera, kita mau langsung foto juga bisa. Nah, ini tampilan di laptop saya saat ini. Ini saya foto buat background juga bisa. Atau kita ambil data yang ada di HP kita dengan tanda ini, grafik ini. Kita bisa milih kita ngambil dari mana. Misalkan ini dari gambar kamera saya ya. Nah, misalkan contoh ini. Nah, ini contoh KD saya, tapi ini saya butuh gambar untuk background ya. Saya butuh gambar untuk background. Nah,
image ini adalah gambar-gambar yang disediakan oleh Canva yang bisa kita pakai. Ada juga yang gratis, banyak yang gratis. Tapi ada juga yang berbayar. Berbayar kalau nggak salah murah kok, $1. Misalkan aja saya ambil contoh ini untuk background gambar ini, ya, bagus gambarnya. Nah, gimana caranya kita membesarkan gambar yang sudah ada di sini? Kita tinggal pinch ya, kita gunakan 2 jari untuk membesarkan, mengecilkan semacam ini. Kita gunakan 2 jari di layar kita. Kita bisa putar-putar. Misalkan aja ini saya buat supaya menutupi semua di sini. Oke. Kalau sudah, saya tinggal cawang di pojok kiri atas untuk memastikan ini background kita. Nah, sekarang apa yang perlu kita tambahkan? Saya mau menambahkan misalkan sebuah foto. Misalkan ini. Nah, ini kebetulan kesayangan kami ini ya. Nah, ini Anda bisa geser-geser, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Ya. Kalau sudah, Anda tinggal klik di pojok kiri atas. Ya. Oke, sekarang kita mau masukkan tambahan di sini teks misalkan. Anda bisa masukkan di sini teks. Anda bisa pakai contoh teks yang ada, tinggal Anda pakai dan Anda ganti sesuai dengan teks yang Anda kehendaki. Misalkan ini. Di sini tulisan Merry Christmas. Nah, ini kebetulan warnanya hitam. Gimana caranya ganti? Saya tinggal tekan aja, ya, sampai kepilih semua. Ini saya rubah warnanya. Misalkan saya gantikan putih. Sudah oke. Yang bagian bawah, ini saya mau rubah warnanya juga. Saya ganti warnanya menjadi kuning misalkan. Oke. Nah, ini posisi ini kalau Anda mau rubah, Anda tinggal klik di bagian tulisan itu, Anda bisa geser-geser. Nah, teksnya ini bisa Anda juga rubah, misalkan selamat malam gitu ya. Misalkan ini dari kebetulan nama anjing saya ini adalah Logan. Nah, saya kasih nama. Ini pun Anda bisa putar-putar. Oke, teks sudah selesai. Saya ingin menambahkan lagi gambar lainnya. Misalkan saya mau masukkan gambar makanan. Nah, ini ya, kemarin ada makanan-makanan. Nah, ini yang ada di HP saya. Ini kemarin saya foto. Ini bisa kita buat untuk buat misalkan kita mau jualan online, nah kita tawarkan dengan ini. Mau ditaruh di pas di depannya dia juga bisa. Terus misalkan, tapi ini bukan dog food loh ya. Anda bisa misalkan mau nambahin logo ME bisa ya dengan di image itu, kemudian di galeri saya sudah punya gambar tadi logo ME. Misalkan ini. Terlalu besar gambarnya, bisa dikecilkan.
Ini backgroundnya kok jadi putih ya. Coba saya ulang lagi. Ini mungkin karena belum saya buat transparan. Nah, ini bisa maju mundur ya, back kembali ke sebelumnya juga bisa. Jadi saya salah mungkin ininya. Nah, nambahnya belum saya klik di situ. Ya, sangat mudah bukan? Nah, sekarang mungkin Anda bisa ada pertanyaan, loh itu kok background-nya enggak ada, gimana caranya menghilangkan? Ya. Caranya menghilangkan background ini, store-nya dengan Canva ini ada option-nya, dan itu gampang soalnya pakai. Cuman harus pakai yang versi premium, harus berbayar. Nah, gimana caranya supaya kita bisa melakukan hilangkan background, tapi gratis. Kalau kebiasaan saya, selain menggunakan Photoshop, saya gunakan ada fasilitas gratis di aplikasi juga. Itu saya pakai namanya program Remove BG. Singkatan dari Remove Background. Remove BG ini adalah versi gratis. Kalau kita mau besar ya memang harus bayar, tapi cukup untuk keperluan buat flyer itu kita bisa pakai yang gratis saja. Kita bisa upload image yang kita mau hilangkan background-nya. Klik di upload image, kemudian Anda tinggal pilih. Dengan kamera kita bisa langsung foto atau yang sudah Anda punya. Di galeri misalkan begitu. Nah, ini misalkan saya kasih contoh. Nah, ini ada mangga. Setelah saya upload, nah, tinggal mangganya ya, gambar background-nya hilang. Nah, kalau sudah, Anda tinggal klik aja di download. Saya kopikan tuh, saya simpan di SD card saya, download. Ini sudah muncul di sini programnya di ini PNG. Nah, saya tinggal kembali lagi ke Canva ya, untuk masukkan. Nah, ini langsung di galeri saya sudah muncul juga. Saya tinggal masukkan di sini. Sorry, ini saya ulang lagi. Ini masih aktif soalnya. Bisa Anda putar-putar. Atau misalkan Anda mau mengirim gambar mangganya ini di belakang si login, itu bisa. Kita bisa klik di pojok sini, kemudian ini, kita send gambar itu di belakang. Ya, di belakangnya, betul-betul di belakangnya. Di belakang tulisan selamat malam. Misalkan ini sudah jadi desain saya ya. Oke. Nah, gimana caranya ngambil? Anda perhatikan di pojok kanan atas, itu ada panah ke bawah. Kita bisa download gambar ini ke HP kita. Tunggu. Internetnya agak lambat malam ini. Ya, ini sudah masuk. Ini kita disuruh referensi Notno aja. Saya mau sharing langsung ke WA, misalkan begitu ya. Saya bisa langsung kirim lewat WA. Misalkan saya kirim ke Patricia. Muncul di
WhatsApp-nya Patricia. Tinggal saya klik di sini send. Ya, gampang kok ya. Ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita buat dengan menggunakan laptop ya, dengan aplikasi. Nah, saya akan share screen lagi di sini. Saya menggunakan browser akan Chrome ya. Saya close semua dulu. Nah, ini saya masukkan canva.com. Ini kalau kita belum pernah pakai di sini, ini munculnya begini. Kita tinggal sign up atau login. Kalau sign up itu kita daftar. Kalau tadi Anda sudah daftar ya sudah, atau Anda buat user baru. Ini bisa juga Anda pakai Google account atau Facebook account. Kebetulan saya sudah punya, saya tinggal langsung masuk di login. Ini saya sudah siapkan dari tadi sudah sharing. Saya sudah login di sini. Ini tampilan Canva yang ada di laptop, menggunakan laptop. Sama ya. Jadi di sini ada contoh-contoh untuk membuat yang bisa kita manfaatkan. Ada animasi. Tadi yang seperti saya contohkan tadi ada flyer-flyer yang dengan animasi ya, ada daun-daun melambai, ada ombak. Nah, itu sangat mudah bila kita menggunakan dengan laptop daripada dengan HP. Ini ada puluhan ribu yang bisa kita pakai. Ini contohnya ya, ini di menu yang atas itu Anda perhatikan ya, home, ini home, templates. Nah, ini macam-macam yang bisa kita gunakan di sini. Buat kartu Natal bisa, buat brosur bisa, buat business card bisa, buat invoice bisa. Di feature ini kita bisa cetak sampai t-shirt segala macam ada di sini. Ada cara penggunaannya juga, learn ini dari awal mendesain dengan Canva, bagaimana kita menggunakan di sosial media ya. Nah, kalau plan ini, nah ini ada yang free yang kita pakai saat ini, ada yang pro bayar, enterprise, education, non-profit. Nah, ini yang mesti kita coba juga untuk ME ini. Kita bisa pakai Canva Pro is free untuk non-profit ya. Oke, ini saya tinggal login. Tadi belum login, ini login. Nah, ini sudah login. Oke. Awal kalau kita membuat sama, ini ada di pojok kanan atas, create design. Ini ada pilih yang ini dia menyediakan suggestion. Saya ingin membuat Instagram post ya. Kenapa kalau 1080? Karena standarnya Instagram kalau kita mau kirim, terutama untuk dikirim di Instagramnya ME, kita pakai 1080. Kalau lebih dari 1080, nah itu harus melalui proses mengecilkan atau membesarkan ya kalau memang terlalu kecil. Oke. Kita bisa dapatkan di sini kanvas kosong. Perhatikan di pojok kanan atas ini ada menu file. Ya, kalau Anda klik, ini Anda bisa ada option menunjukkan garis. Ya, ini ada penggaris. Gitu. Margin. Ini batas kertasnya. Nah, ini ada save to folder.
Nah, save to folder ini bisa kita simpan di websitenya Canva. Jadi tidak perlu memenuhi komputer kita, bisa. Ya, copy, download. Ya, kita bisa download semua program, semua desain yang sudah pernah kita buat itu bisa. Itu file. Resize ini biasanya kita pakai kalau misalkan untuk membuat ukuran yang lebih besar. Keperluan percetakan ya perlu detail. Nah, kita bisa menggunakan feature ini dengan menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Tapi ya filenya jadi besar dan berbayar biasanya. Di menu yang pojok kanan atas, ini adalah nama program, nama desainnya. Kita mau menggunakan nama apa? Ini ada option untuk menggunakan Canva Pro berbayar. Share, kita bisa share. Ini saya klik, nah, bisa di email atau bagaimana ya, bisa share atau download. Nah, download ini kita bisa ada banyak pilihan, bisa PNG, Portable Network Graphic, atau JPG, atau PDF, ya, atau MP4. Jadi kalau kita buat desain yang berupa video, kita bisa download sebagai MP4. MP4 itu kita bisa share nanti lewat WhatsApp dan sebagainya. Oke. Di pojok kiri, kolom pojok kiri, ini ada di bawahnya templates. Templates ini ya contoh-contohnya yang bisa kita pakai ya. Setelah kita tentukan tadi bentuknya ini, nah dia ngasih contoh-contoh di sini. Bisa kita pakai semua. Atau kita bisa upload supaya lain kali kita pakai itu bisa muncul juga. Kita bisa upload gambar di sini. Ini tadi yang gambar mangga tadi ya, masuk kan di sini. Ini tadi kan saya downloadnya, uploadnya pakai HP. Otomatis muncul di sini asal kita menggunakan login name yang sama. Ini image, video juga bisa. Atau audio juga bisa. Saya belum pernah pakai audio ya. Kemudian foto. Foto ini adalah foto-foto yang bisa kita gunakan secara gratis. Asal ya ini tadi yang ada logonya free ini adalah gratis. Kalau ada gambarnya kamera apa? Crown, ada tulisannya Pro, ya ini berbayar. Kita jangan pakai yang Pro, kita pakai aja yang free ini sangat banyak. Misalkan saya beri contoh yang ini free. Ya, ini sudah muncul di sini. Saya bisa besarkan, kecilkan. Ini bisa kita pakai untuk background. Ada juga option ini kalau mau dihapus saya tinggal klik lagi di gambar ini di pojok kanan atas ada hapus delete. Nah, saya bisa hapus. Ada juga nanti di paling bawah ini background. Kita bisa ngambil contoh-contoh background. Fasilitas ini bisa kita pakai. Kalau mau pakai tinggal diklik gitu ya. Ini muncul ada watermark karena ini bukan yang versi free, ini yang berbayar. Kita cari yang free, misalkan ini. Nah, ini yang free. Banyak soalnya yang free juga yang bagus-bagus. Misalkan ini bisa kita pakai untuk background. Ini saya hapus lagi dulu. Nah, kemudian di sini ada video. Video ini juga bisa kita pakai untuk background. Contohnya ini tadi tanaman anggur. Nah, ini bisa saya pakai untuk background. Ya, kalau
di komputer kita bisa menggunakan mouse sangat gampang. Kalau di HP kecil ya, kita pakai 2 jari itu cukup merepotkan. Kalau dengan laptop ini kita bisa gunakan mouse. Nah, ini contohnya ini ya. Ini saya ambil anggur ya. Ini bisa gerak ini film. Kita bisa tambahkan musik kalau perlu, atau teks bisa tulis nanti ya, kita coba. Oke, sebentar ini saya coba foto. Saya masukkan foto. Atau saya mau menambahkan juga di sini foto yang misalkan dari ME atau gambar ini, makanan ini yang tadi ya. Nah, saya klik di situ. Kalau gambar ini belum ada, Anda bisa menguploadnya. Ini kita tinggal klik di upload media begini. Anda pilih device ya. Anda bisa masukkan di sini foto-foto yang Anda punya. Misalkan contohnya di sini saya masukkan yang saya punya di ME, logo, ini macam-macam logo ME ada. Atau ini contoh ya, contoh hasil dari Zoom laporan. Nah, ini misalkan contoh ini. Setelah diupload, Anda tinggal klik di sini, muncul sudah di sini. Yang gambar yang ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Kita manfaat gambar ini. Kita bisa atur. Besarkan. Nah, misalkan saya ingin menghendaki di crop ya. Ini ada fungsi crop di sini. Nah, ini tinggal dikecilkan, dipaskan di gambarnya situ, supaya bersih. Dan ini kita bisa mendapatkan gambar yang bersih. Ya, ini bisa jalan juga nih, lihat background-nya ya. Nah, gambar dengan background yang video. Oke, saya mau masukkan lagi logo ME. Nah, ini kebetulan sudah ada. Saya coba masukkan di sini. Contohnya, caranya sama ya, di-upload itu ya. Setelah diklik, muncul di sini. Ini warnanya kurang pas karena putih. Saya cari yang hitam, itu ada Indabowo di situ. Nah, ini mungkin lebih sesuai ya. Nah, misalkan kita, ini saya kasih judul rapat tim misalkan. Nah, tambah ke teks, itu di teks di sini, teks. Coba aja kita pakai heading dulu, di sini heading. Share dulu supaya jelas. Fontnya juga macam-macam. Kalau mau, kita bisa lihat di sini ada macam-macam font. Ini ada fontnya Montserrat, ya, sebagai ciri khasnya ME, itu pakai itu. Nah, font-font ini ada yang berbayar juga, kita nggak bisa pilih semuanya, tapi cukup banyak yang free.
Dan ini saya pakai ukurannya, saya atur, misalkan, oke. Warna juga kita bisa atur fontnya ini. Biru misalkan. Jadi biru. Kita juga masih bisa memberi efek. Dengan efek ini, nah, ada yang kita bisa kasih bayangan, atau holo, ini model splice. Ketebalannya pun masih bisa kita atur juga. Warnanya bisa kita rubah. Nah, misalkan saya mau masukkan logo Zoom. Nah, kebetulan saya sudah pernah download logo Zoom. Misalkan saya tinggal masukkan di sini. Klik. Zoom. Sudah masuk ya. Nah, sekarang saya mau masukkan tanggal misalkan. Saya pakai subheading aja, lebih kecil ukurannya. Misalkan saya buat tanggal hari ini 28 Oktober 2020. Nah, ini gimana ya? Kok fontnya memang bisa kita besarkan, tapi akan memakan tempat. Gimana caranya misalkan supaya jelas? Oke, saya buatkan sebuah kotak di sini, di belakang tulisan tanggal tersebut. Saya bisa gunakan elemen. Elemen itu kita bisa pilih yang shape ya. Ini kotak biasa. Kita sesuaikan. Ya. Ini kebetulan transparansi ini sudah di belakang ya. Oke, kalau di belakang, kalau di depan kita bisa atur transparansinya. Saya nggak senang warnanya abu-abu, saya rubah warnanya. Tinggal klik di sini. Oke. Ya, sudah cukup manis. Kita bisa, ini kalau saya geser ya, misalkan gambar kotaknya yang saya geser, tulisannya kan tidak ikut bergeser. Nah, kita gimana caranya supaya itu kita buat grup ya. Nah, dengan kita klik di sini, tekan tombol shift, kotaknya juga diklik di pojok kanan ini, grup. Nah, oke. Kalau kita geser ini, semuanya akan ikut semua berubah, ikut berpindah. Oke. Misalkan ini cukup ya, Anda bisa coba dulu dengan play ini gambar ini. Kalau Anda betul-betul perhatikan gambar di background-nya ini jalan. Ya, saya ulang lagi. Oke, bila kita sudah puas dengan ini, kita tinggal option download ini. Download, ini biasanya kalau ada gambar movie, dia otomatis MP4 video. Klik aja di download. Dia akan mempersiapkan.
Nah, ini sudah selesai. Sudah selesai. Di sini saya coba kalau saya jalankan. Bentar ya, Pak. Saya harus pindah share-nya ini supaya ya. Ini bisa di-share dengan WhatsApp ya, karena file videonya nggak sampai 64 mega. Batasannya WhatsApp itu kalau 64 mega. Ya, itu kira-kira yang bisa saya contohkan ya. Mungkin ada yang mau bertanya gitu, mungkin silakan di reaction-nya itu bisa dicentang gitu dengan tanda sesuatu gitu. Indah Bawa, tolong Mas, diperhatikan saya tidak bisa lihat semuanya. Mungkin di gallery view, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke. Silahkan yang mau tanya-tanya boleh. Jangan khawatir, ini ngajari susah kok. Silakan menunjuk tangan atau Ya, memang agak susah karena prakteknya ya. Silakan Anda nanti coba, dan ini video, ini akan saya rekam, ini kan sudah direkam, nanti akan saya lihat tampilkan di YouTube. Jadi setiap saat Anda buka itu di YouTube bisa. Anda bisa stop, bisa mulai lagi ya. Anda pilih bagian yang mana yang Anda perlu coba, itu bisa. Silakan. Pak Ongki, Ya. Saya Unggi dari Jakarta. Spotlight. Pak mau tanya. Suaranya terputus, saya tidak dengar. Suaranya putus-putus. Ya, sekarang masih putus, Bu. Iya. Videonya di ini jadi Coba suara aja. videonya dimatikan aja, Bu. Video dimatikan, dicoba dengan suara. Ini sudah ada chat bagaimana menambahkan audio. Nanti kita coba ya. Terus malah. Mungkin internetnya problem. Atau saya via chat aja ya. Boleh. Silakan. Itu tadi udah jelas suaranya. Begitu nggak pakai video agak jelas. Oke. Iya. Baik. Ya. Pak Ongki mau tanya, tadi pada saat saya pakai Remove BG, Ya. kualitas fotonya jadi berkurang, jadi blur. Oh. Ya. Ya. Remove BG ini coba memang kalau kita mau pakai yang high resolution itu berbayar ya Bu ya. Tapi murah soalnya, hanya per gambar per $1 kalau tidak salah kita mau pakai yang high resolution. Memang Remove BG ini adalah free. Kalau kita hanya gunakan untuk flyer aja itu cukup. Tidak ya. Oh ya, saya tadi belum tunjukkan gimana caranya upload kalau dengan komputer ya. Tadi kalau Remove BG tadi hanya dengan HP, dengan laptop ya itu bisa juga. Coba nanti Anda coba aja, mungkin bisa menambah resolusinya ya. Saya share screen dulu ya. Ya. Remove BG itu juga bisa dibuat dengan browser remove.bg. Kita nggak perlu install kalau di komputer. Nggak mau login pun nggak apa-apa ya. Langsung Anda tinggal upload image atau di drag ke sini ke gambar ini. Ini saya coba upload image.
Gambar apa ya? Sebentar. Nah, ini gambar istri saya ini. Enggak apa-apa. Gambarnya Patricia ini. Ya, otomatis background-nya hilang. Nah, ini kita bisa download di sini dengan ukuran cukup 433x577. Nah, kalau kita mau high resolution, nah ini download high resolution ini, tapi ini berbayar ya. Hanya $1 tapi bayarnya kok enggak mahal. Kalau kita mau pakai yang high resolution. Ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing dengan Makasih, Photoshop, Pak. ngilangin background ya, ngilangin background segala macam nggak usah. Kita pakai ini aja yang nggak bayar gratis, gampang gitu ya. Ya. Makasih, Pak. Ya, oke, terima kasih. Ada yang lainnya? Yang tambah audio itu. Oh, tambah audio, oke. Saya buka lagi di Canva saya tadi. Untuk masukkan ini tinggal klik aja di musik di sini. Sebelah kiri ya, paling kiri. Nah, di sini juga lagu dari kita sendiri. Misalkan aja saya pilih. Nah, ini. Oke, tinggal download aja MP4 ini. Caranya nambah file audio gampang toh, enggak susah toh. Oke, itu kalau nambahin suara ya, suara background, terus misalkan dikasih suara kita ngomong gitu bisa nggak? Misalkan untuk promosi, bisa ya? Bisa, kita rekam dulu suara kita. Kita rekam aja dengan mau pakai HP itu kan bisa pakai sound recorder ya. Itu kan MP3, nah itu nanti dimasukkan di sini, diupload di sini, bisa. Yang enggak bisa itu yang mungkin susah itu kalau kita masukkan link ya. Itu enggak bisa. Karena ini memang gambar, nggak bisa diklik itu otomatis di situ nggak bisa. Biasanya kalau kita share itu bawahnya kita tambahin linknya, itu menjadi satu bisa. Tapi kalau dimasukkan di gambarnya nggak bisa. Itu ada yang tanya lagi tuh kok, boleh tolong ulangi cara hilangin background. Background yang ditanya. Uki taksi. Uki taksi. Yang dari barusan tadi Jakarta tanya tadi. Yang tadi dari Jakarta. Oh, caranya menghilangkan background di http www.remove.bg ya, remove.bg ini, remove.bg. Sebetulnya ada caranya menggunakan segala macam, cuman bahasa Inggris ya. Kalau kita sudah punya bentuk filenya, kita tahu di mana. Saya tinggal klik aja di upload image. Upload image ya. Kita tentukan gambarnya mau kita ambil yang mana. Nah, ini saya minta izin Romo Ake, ini fotonya Romo Ake saya masukkan nih, coba. Nah, kita lihat bisa hilang bagus enggak itu situ. Nah, itu fotonya Romo Ake. Sudah keluar tanpa background ya. Nah, saya tinggal download aja di sini. Nah, sudah selesai keluar di sini, sudah keluar di sini. Nah, saya tinggal pakai. Saya kembali ke Canva. Nah, Canva. Saya upload. Oh, share screen-nya belum masuk ya. Ada. Nah, saya tinggal klik aja di sini. Ini gambar ini
Saya hapus dulu. Namanya Romake saya besarkan. Ya, begitu kira-kira contohnya yang paling gampang. Nggak usah teknik angel-angel, ya. Terus Surabayanya nggak usah susah-susah, kita menghilangkan background itu gampang. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi, teman-teman. Sudah jelas apa tambah bingung ini ya? Kayaknya tambah bingung. Tidak praktek mungkin sulit ya. Ya, memang saya bisa memahami. Maka dari itu saya usulkan nanti ini kan hasil rekaman saya ini direkam. Besok itu saya upload di YouTube, gitu. Jadi bisa diulang-ulang sepuas-puasnya. Nanti mau lihatnya itu bisa saya publish nanti di YouTube. Nanti search saja di YouTube-nya ME Distrik 4 Surabaya ya. Nanti di situ pasti muncul video untuk menggunakan Canva ini. Dan kalau masih belum paham lagi bisa menghubungi Patricia Ongki ya? Nah, bisa, silakan. Bayar ya Om ya? Ya, enggak bayar. Asal untuk ME enggak bayar, tapi kalau untuk online komisi sih. Ongki. Ya. Saya salut loh sama Bapak, gila. Waduh. Saya tuh lebih muda, tapi saya nggak ngerti. Terima kasih banyak loh Pak. Sama-sama Pak, saya senang bisa membantu, bisa men-sharingkan apa yang bisa bermanfaat khususnya untuk ME ya. Iya, thank you. Thank you, you're welcome. Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur Tuhan atas hari ini, Kau jaga, Kau rawat, Kau hidup kami. Nah, khususnya malam ini Kau beri kami semangat untuk belajar banyak hal yang harus kami pelajari untuk meningkatkan semangat, meningkatkan pelayanan, mewarnai hidup kami, mewarnai dengan hal-hal yang menarik. Hanya yang kami pelajari ini, yang pelatihkan ini, sudah bagi perjalanan relasi kami ke depan, juga bagi komunitas, bagi keluarga besar encounter ini. Maka Bapak berkatilah semua usaha kami, niatan kami, mereka yang mendukung, mereka yang bersemangat belajar, yang terlibat, yang mendoakan, semuanya diberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman ya.